Hai semuanya, balik lagi di channel Marvi Dini Putri bersama gue Dini. Jadi hari ini aku akan ngebahas salah satu perfume lokal yang namanya adalah Daibak Perfume. Akan ada dua wangi yang aku bahas di sini. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini. Aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, jadi pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih buat Daibak udah kirimin aku produk ini sebagai PR package, pakai PR produk supaya aku bisa nyobain dan aku juga bisa share gimana pendapatku di YouTube channelku. Jadi Daibak ini adalah salah satu perfume lokal yang sebenarnya dia kayak tipenya inspired perfume tapi mereka udah BPOM semua, jadi harusnya sih aman gitu ya. Udah terdaftar di BPOM dan dia tuh datang dengan kemasan kayak gini nih kemarin. Jadi dia ada boxnya tulisannya Daibak Perfume. Dan kebetulan yang aku dapat nih namanya adalah yang Belle Romance gitu ya, Eau de Parfum. Dan boxnya seperti ini. Nah kemarin waktu dia datang aku juga udah bikin di short aku untuk unboxing paket dari ini ya. Nah sayangnya banget dia sebenarnya udah lumayan oke, boxnya tebel gitu jadi aman, tapi sayangnya banget dia tuh kayak udah robek gitu pas nyampe di tempatku, kayaknya gara-gara mungkin proses pengirimannya yang agak-agak brutal ya. Aku juga nggak tahu, nggak paham, intinya pas sampai di rumahku dia udah agak-agak robek. Dan di sini aku dapat 2 vial juga selain 1 buah full botolnya. um, sayang banget menurut aku nih kalau boleh kasih masukan buat Daibak, ini warnanya tuh kayak antara warna tulisan Daibaknya sama boxnya ini agak-agak nyaru gitu, kayak kurang kontras. Jadi kalau pada saat kemarin aku bikin video tuh agak kurang bisa kebaca tuh tulisan Daibaknya, karena ini warnanya kuning terus belakangnya warnanya kayak apa ini kecoklatan gitu, tapi coklatnya yang bener-bener kayak muda gitu. Jadi agak-agak bener-bener susah buat pas aku bikin videonya untuk bisa nge-shoot nama dari perfumenya ini nih. Kayak sekarang aja mungkin kalian juga kurang begitu jelas ya. Nah, terus di dalamnya tuh juga udah ada ini nih, kayak kartunya Daibak Perfume Fresh All Day. Dan di sini dia nulisin Belle Romance ini apa aja notes-nya atau wanginya tuh kayak gimana. Kalian udah beli 5 botolnya dari perfume Daibak tuh kalian bisa dapet free 1 botol. Caranya tuh kalian bisa tukerin 5 box dan juga botol dari Daibak terus dengan perfume Daibak yang free-nya itu gitu. Semoga aku nggak salah ya. Dan dia juga katanya tuh ada garansi tukar aroma produk gitu. Jadi kayaknya kemungkinan nih kalau aku tangkepnya kalau misalnya kalian nggak suka kalian bisa tukar wanginya gitu. Ya, nah tipenya ini katanya ini adalah perfume-perfume yang inspired, jadi terinspirasi dari perfume-perfume branded kayak gitu-gitu ya. Aroma-aromanya emang mereka udah pilih yang kayaknya emang tipikal yang populer, banyak yang suka gitu. Nah dia datang dengan botol kayak gini, sebenarnya ini botolnya tuh lumayan cakep lah gitu ya. Kayak gini gitu ya, ini botolnya seperti ini. Sayangnya banget tuh pas datang tuh dia kurang bersih gitu, jadi kayak agak-agak sedikit kotor gitu, tutupnya juga kayak ada sedikit kayak debu-debunya gitu dikit. Dan aku kurang begitu suka sama tutupnya karena satu dia longgar, lumayan longgar, dan kedua dia kayak berkesan cheapy banget gitu loh. Tapi emang nggak bisa banyak komplain juga ya karena perfume ini harganya juga lumayan terjangkau, masih di bawah 200.000 untuk ukuran 50 mili eau de parfum gitu. Jadi ya sesuai lah sama harganya gitu ya. Katanya yang Belle Romance ini terinspirasi dari La Vie Belle Lancome gitu ya. Nah, mari kita coba. Aku sebenarnya udah coba sih dari kemarin dan udah tes wear test juga. Anyway, dia bilang kita harus spray itu antara 7 sampai 15 cm gitu ya, kurang lebih segini lah ya. Nah, kalian bisa lihat sprayernya sih lumayan enak, nggak yang empuk-empuk banget tapi lumayan misty menurut aku. Dia masih ada tekstur oilnya sedikit gitu ya. Dan ini menurut pengalaman aku sekitar 15 menitan kalau cuma 1-2 spray gini bakal hilang oilnya di kulit. Aroma awalnya nih langsung ya bener-bener aroma yang aku udah familiar banget. Emang nuansanya langsung menuju ke nuansa-nuansa vanilla sweet, fruity, patchouli gitu ya. Ini aroma yang enak banget emang, dan ini tuh berkesan kalau di hidung aku tuh lebih sparkling gitu rasanya dibandingin dupe-dupenya La Vie Belle yang sebelumnya udah aku punya. Dia lumayan mirip banget sama Antonio Banderas yang Her Secret Temptation juga nih kebetulan aku punya. Aku akan coba spray di sini. Jadi kalau buat kalian emang pencinta aroma-aroma yang ke arah La Vie Belle seperti Antonio Banderas juga. Cuman Antonio Banderas slightly lebih ada sedikit aroma yang lebih agak sedikit bitter gitu kalau di hidung aku. Sedangkan Belle Romance ini bener-bener pure wangi vanilla yang sweet.
Enak sih, enak banget wanginya. Emang tipikal wangi yang super feminine dan sweet gitu ya. Di sini dia tulisin wanginya itu adalah sweet vanilla, fruity, patchouli, woody, powdery, white floral, earthy, incense mungkin, dan juga warm spicy gitu. Kalau di aku sendiri dia wanginya iya tipikal yang sweet vanilla yang emang warm. Jadi dia bukan tipikal perfume yang fresh kayak wangi citrusy atau yang watery atau yang bener-bener enak dipakai buat siang-siang, bukan. Ini tipikal yang kayak sweet sexy yang lebih cocok dipakai malam hari, dipakai buat acara yang lebih formal kayak gitu-gitu cocok. Kalaupun mau siang hari pun oke asal selama kalian masih di ruangan yang suhunya dingin kayak gitu-gitu. Jadi bukan untuk dipakai panas-panasan. Lumayan sparkling tapi sparklingnya tipikal yang tetap nuansanya masih warm. Jadi bukan yang kayak sparkling fruity fresh gitu. Nah untuk performanya sendiri kemarin aku cobain tuh dia Osias sama projectionnya bisa dikategorikan moderate lah. Nggak yang sampai mabul kemana-mana banget tapi awal pemakaian bisa sampai 1,5 meteran lebih gitu. Dan untuk ketahanannya dia di atas 9 jam bahkan 10 jam masih ada di kulit aku. Wanginya tuh makin ke belakang makin terkesan kayak ke arah powdery, tetap sweet gitu ya. Tapi sweet yang powdery gitu di belakangnya dan vanillanya tetap masih bertahan juga sampai aromanya di belakang. Cuman ya setelah 1,5 jam awal dia wanginya udah soft, udah turun banget di kulit. Jadi kayak tetap stay aja di kulit tapi bisa sampai di jam ke-8 ke-9 gitu. Anyway, selain dapet yang full bottle ini, kemarin aku juga dikasih 2 vial. Ini vialnya sebenarnya yang satu adalah Belle Romance juga, which is ini sama aromanya kayak gini gitu ya. Dan yang satu lagi ini kayaknya yang parfum cowoknya namanya Passionate. Nah, Passionate ini tuh wanginya ini enak banget. Jadi buat aroma parfum cowok, kemarin aku udah cobain. Aku coba di sini deh. Ini tipikal wangi yang sebenarnya cukup familiar juga. Kalau nggak salah ini dupe-nya antara pokoknya ke Paco Rabanne yang 1 Million Lucky gitu. Kemungkinannya ke arah situ. Tapi ini emang tipikal parfum yang lumayan populer. Semoga aku nggak salah ya. Sweet, fresh, dia cukup yang berkesan ozonic. Ada sentuhan woody-nya juga. Ada sentuhan ke arah nati-nya juga. Pokoknya ini salah satu tipikal perfume juga yang bakal gampang disukai sama kebanyakan cowok-cowok. Dan aku pun sendiri sebagai cewek juga suka banget sniff wangi ini. Ini juga tipikal wangi yang untuk acara malam, tapi bisa juga dipakai untuk kayak ke kantor, acara yang lebih daily bisa. Karena dia masih berkesan fresh sedikit, walaupun dia sweetnya juga lumayan dominan gitu. Enak banget sih ini wangi yang Passionate ini. Jadi buat kalian yang cowok-cowok kalau pengen nyobain parfumnya Daebak, aku rekomendasiin si Passionate ini untuk kalian cobain. Walaupun aku belum tahu untuk performanya, tapi aku rasa sih kayaknya kurang lebih sama kayak Belle juga. Cuman emang kedua perfume ini tuh tipikal-tipikal perfume yang bukan buat anak remaja sih. Jadi ini tipikal perfume yang lumayan kategorinya agak berat wanginya. Jadi kayak mungkin 20 tahunan ke atas kalian bakal cocok untuk cobain perfume-perfume ini. Buat kalian yang nyari perfume yang aromanya emang gampang diterima, yang suka yang wanginya sweet dan merupakan dupe dari perfume-perfume yang emang branded, yang mahal gitu ya, perfume-perfume designer. Nah, kalian bisa cobain produk-produk dari Daebak ini. Balik lagi aromanya sih menurut aku tidak mengecewakan. Dari segi juice juga dia memang agak oily, tapi dia nggak mengganggu di kulit. Di hiduan awal pun juga nggak yang nggak yang ngegrak langsung bikin pengen bersin, kecuali emang spraynya banyak banget ya. Of course pasti langsung kayak zeng di hidung gitu. Tapi kalau kayak masih pakainya normal-normal aja selama ini aku nyobain nggak yang bikin bersin ataupun bikin pusing gitu. Jadi masih aman-aman aja. Jadi kalian bisa cobain perfume yang satu ini. Gitu sih kurang lebih pendapatku mengenai perfume-perfume dari Daebak. Yang pasti thank you banget buat Daebak yang udah kirimin aku produk-produk ini sehingga aku bisa cobain dan share pengalamanku di YouTube channelku. Thank you juga buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau kalian tertarik sama perfume ini, kalian bisa langsung cek link yang ada di description box aku. Kalau nggak salah mereka sendiri punya 3 varian yang sekarang udah ada gitu, yang udah eksis di store-nya mereka, walaupun aku nggak tahu ya, mungkin masih ada aroma lainnya. Dan kalian juga bisa dapetin harga-harga yang lebih terjangkau kalau kalian belinya bundling gitu loh. Terus juga biasanya akan dapat sampel juga buat kalian nyobain wangi-wangi yang lainnya. Jadi silahkan dicobain aja, oke? Yang pasti thank you banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share videonya ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!